Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Hari ini ada ibadah perjamuan kudus yang dilayani oleh Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Daharjo. Saya percaya kita semua sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami ada sampai hari ini tidak kurang suatu apapun. Kami sehat, kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Dan kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semua. Dimanapun kami berada, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu, gereja-Mu, kami siap masuk hadirat-Mu, memuji, menyembah, beribadah kepadamu. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku yang jago. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah. Nah, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan.
Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah. Yesus, kami sembah Engkau sekali lagi. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami dimanapun kami berada. Oh, ralabaya, ralabalabaya, ralabasya, ralabalaba. Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Syaralabata karalabaya ralaba. Mari angkat tangan kita. Kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Haleluya, haleluya, Yesus, Engkau Tuhan, Kau Raja yang layak disembah. Haleluya, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh, ralabasya, ralabatakaraba. Mari saya ajak Bapak Ibu di mana saja berada, mari sembah Tuhan. Bawa penyembahan kita buat Tuhan, bawa kasih kita buat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak disembah. Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, sana bagimu Tuhan. Kami angkat wajah kami dimanapun kami berada. Kami sembah Kau Tuhan, kekasih jiwaku. Alabaya rabo syakana ralabo. Yesus, Engkau yang bersemayam di tahta yang maha tinggi. Layak dipuji. Segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Oh, Abaya Rabashandara Labo. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu Yesus. Biarlah manis Engkau dengar Tuhan setiap penyembahan yang naik dari gerejamu, dari umatmu, dari anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa dulu sekarang selamanya. Oh, ralabaya ralaboshanda. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat dunia ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ralabaya rabasyanda ralabalaba.
Kami percaya Tuhan, kami dapat kemuliaan kuasa-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyanda ralabayarabo. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib-Nya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan salib-Nya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya. Makasih banyak Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh ralabayarabo syakaralabalabalabalabala. Makasih Tuhan, pemenang kan lebih daripada pemenang. Terima kasih Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib-Nya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam, mari sekali lagi angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib-Nya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari sekali lagi katakan, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya. Mari orang-orang yang lebih daripada pemenang, tepuk tangan dan katakan terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya kami sakit, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Ada berapa banyak yang siap memuji-muji Tuhan? Oh haleluya. Sebab Dia mati bagiku dan bagi saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku.
Yesus bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Oh, sekali lagi katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan amin. Dia Yesus Tuhan sungguh baik, amat baik buat kita semua. Haleluya. Sebab itu mari kita bangkit. Amin. Katakan kiri kanan, ayo mari bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, pulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Katakan kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin. Sama-sama nyanyikan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Ayo sama-sama kita maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya bertulikan, bersoraklah. Pengurapan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun nyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan.
katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya masih tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Mari terus kita bergairah menyembah Tuhan. Tinggikan Tuhan kita yang ajaib. Dia layak dipuji. Dia layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik buat kami. Ayo, mari. Amin ya Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu yang besar, ajaib. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, ya sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Oh, oh, Yesus sanggup, Tuhanku dahsyat, Allahku besar selamanya. Hey, mari sama-sama memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Allah sanggup. Mari nyanyikan sama-sama. Oh, oh, Allah sanggup melakukan perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Oh, tepuk tangan
buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Saya percaya apa yang tidak. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Saya percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di hati, dengar dengan telinga, Tuhan siapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang setuju katakan, aku percaya. Aku percaya, aku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini di hadapan-Mu, itu karena kasih, karunia dan anugerah Tuhan buat kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, oh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik dan sungguh baik buat kami. Dan hari ini kami akan terus menyembah-Mu. Boleh kita angkat tangan kita sama-sama buat Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami senang berada di hadirat-Mu. Kami suka menyembah-Mu Tuhan. Kami suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami di dalam keadaan yang kurang baik, sekalipun kami dalam keadaan yang kurang menyenangkan hati ya Tuhan. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, seringkali tidak membuat kami bahagia. Tapi seringkali Tuhan menyusahkan hati kami. Tapi kami percaya, kami tetap percaya Engkau sanggup melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Amin ya Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin ya Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau menyatakan iman kami kepadamu, bahwa kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Seumur hidupku aku tetap percaya, yakin Tuhan akan firman-Mu. Bahkan Tuhan, kalau hari ini aku bisa tambahkan imanku kepadamu. Tuhan, terima kasih. Aku ada di ibadah, aku ada di tempat yang Engkau berikan bagiku untuk bersekutu dengan-Mu. Kami tahu ini hari Sabat-Mu Tuhan, hari Minggu, hari yang Tuhan jadikan, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan hari ini buatku. Oh, boleh kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, ini aku, Tuhanku. Aku bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu ajaib selamanya. Tuhan Yesusku, aku percaya, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji,
Mari angkat suara sama-sama kita sembah Tuhan. Mari kita puji namanya. Mendengarkan suara buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus. Sembah Tuhan, puji namanya. Namanya yang kudus, namanya yang besar. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir. Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan hari ini mari Roh Kudus tolong tuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengikuti kan perjamuan kudus yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan, mari pimpin kami, tuntun kami, Roh Kudus memimpin kami hari ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat Gembala Sidang kami. Terima kasih banyak Bapak, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami siap diberkati oleh perjamuan kudus dan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk menerima perjamuan kudus dan firman Tuhan pagi ini, sama-sama mari katakan amin. Amin. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kalau kita melakukan pesan Tuhan ini, saya yakin kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para ahli mendapatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina juga belum selesai. Yang mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis energi. Sepertiga dari negara di dunia, yaitu sekitar 70 negara, diperkirakan mengalami resesi. Bahkan negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Sekitar 47 negara sedang antri menjadi pasien IMF, International Monetary Fund. Indonesia pernah mengalami masa ini, yaitu pada tahun 1997-1998. Pastor D, seorang nabiah hamba Tuhan dari Perth, Australia, yang sudah sekitar 2 tahun menjadi pendoa syafaat saya, di mana nubuatan tajam memberikan nubuatan bahwa tahun 2023 badai dalam ukuran besar akan banyak terjadi. Gempa bumi di atas 5 skala Richter juga akan banyak terjadi. Kita diminta untuk menghardik lempengan-lempengan tektonik yang menyebabkan gempa bumi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Dan Indonesia juga sedang memasuki tahun politik. Pada tanggal 14 Februari 2024 akan diadakan pemilihan presiden. Biarlah kita berdoa untuk ini dengan meminta presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Cindy Jacob mewakili Apostolic Council of Prophetic Elders, yaitu Dewan Kerasulan para Tetua Kenabian, mengatakan bahwa tema tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Mungkin ini terkesan kontradiktif. Bagaimana kita dapat memiliki berkat yang melimpah sekaligus kekacauan? Penjelasannya adalah kita akan melihat berkat melimpah di tengah kekacauan. Kita ingat pesan Tuhan di awal tahun 2023.
Yaitu meskipun keadaan tahun 2023 tidak baik, tetapi kita harus percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Alasan yang kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Haleluya! Alasan yang ketiga, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan lain-lain. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Hal yang ketiga, akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Alasan yang keempat, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Karena kita bangkit dan jadi pemenang. Tuhan melalui Cindy Jacob dan para nabi ini juga menunjukkan tentang Goshen. Goshen adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak Israel ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini adalah tanah pilihan. Tanah ini menyediakan bagi mereka makan selama 7 tahun dalam masa kekeringan. Mulai tahun 2023 ini, kita akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Tetapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana membangun Goshen kita untuk tahun-tahun mendatang. Tuhan akan membukakan cara-cara yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga berbicara melalui Yesaya 60 ayat 6 yang berkata, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Berkat datang untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Unta-unta akan datang membawa berkat keuangan kepada kita. Tuhan mengingatkan bahwa berkat materi yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang nantinya berkekurangan dan butuh bantuan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit dan jadi pemenang melalui kitab Hagai. Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel
Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak imam besar untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya mereka menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah tetapi tidak pernah cukup karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga seperti sakit penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain terjadi. Mari, kita sekarang introspeksi, melihat diri kita masing-masing. Apakah keadaan kita seperti keadaan orang Israel pada waktu itu? Karena itu, masuk tahun 2023, Tuhan berkata kepada kita, bahwa ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Kita diminta untuk bangkit dan membangun manusia rohani kita. Kita mesti menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pemenang. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat, baik secara jasmani maupun rohani. Sesuai dengan Roma 8:29, bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, pasti kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Karena itu kita harus menjaga agar kita tetap memiliki kasih yang semula. Kalau kita membangun kerohanian kita untuk menjadi seperti Kristus, maka kita percaya berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani, akan kita alami meskipun di tengah kekacauan. Mari, dengan kuasa Pentakosta ketiga, kita selesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Tuhan pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel, bahwa berkat Tuhan akan turun dengan cara Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir, memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Hal yang seperti ini yang akan terjadi pada tahun 2023. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Cindy Jacobs, bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Di mana ini dapat diartikan bahwa kita akan melihat berkat yang melimpah di tengah kekacauan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Tuhan juga berbicara agar kita bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Dasar bahwa kita diminta untuk memberi dalam kemurahan hati adalah, yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan memberi dalam kemurahan hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, dia rela mati bagi kita karena mengasihi kita. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya.
Adakah pemberian yang lebih murah hati dari memberikan nyawa? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Contoh memberi dalam kemurahan hati, seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan menghendaki kita melakukan ini. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta persembahan berupa materi, seperti persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi, dalam kemurahan hati. Respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka akan memberi dengan standar tinggi, yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan minyak narwastu yang mahal harganya, yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun memberi, dengan setia, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menggali apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Dengan dalih, mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang yang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Apa akibatnya? Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2023 ini, karena kita intim dengan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Sudah lebih dari 12 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata,
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili. Maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2023 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2023 yang diberikan pada bulan Februari 2023. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung adalah bentuk memberi dalam kemurahan hati. Ini merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya! Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah Tuhanku
pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan kita, sembah dia. Bisa berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Kamu berdoa buat anak-anakmu yang angkat tangan di hadapanmu saat ini, Tuhan. Ajarlah kami memberi dengan kemurahan hati. Hamba-Mu percaya kalau kita melakukan itu, berarti kita bangkit dan jadi pemenang. Dan hamba-Mu percaya di tengah kekacauan dunia, berkat yang melimpah akan kami terima. Oh, ralabalaba, terima, 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 terima. Oh, rabasyikalabalaba. Ya Abah, ya Abah, terima kasih. Terima kasih Abah, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang Dia telah berbuat dalam hidup ini. Siapakah kami ya Abah sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu, betapa baiknya Engkau ya Abah. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau ajar kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih Engkau tegur juga kalau kami salah ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Bapa, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukan juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini mencerahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, terima kasih. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Aba. Ora-laba-laba-laba-laba-laba. Hamba berdoa. Saya mau mendoakan bagi mereka yang sakit. Angkat tangan saudara. Ora-bara-bara-bara. Tuhan, Kau melihat tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sakit. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. 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 Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima. Apa? Urapi kami. Urapi kami, Abah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami terima pengurapan-Mu, Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu. Kami terima. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.